Ya saudara-saudara, sahabat dari Duta Film Kediri, kali ini saya berada di sekitar Candi Medalem, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Jadi Candi Medalem ini memang diketemukan tahun 91, 92 di Bugar, kemudian diteruskan oleh BPJB, entah tahun berapa itu saya lupa. Ditemukan pertama kali oleh seorang bernama Cak Glendang ya. Cak Glendang itu ya orang warga di situ saja, tidak jauh dari candi yang ditemukan itu, berdasarkan impen ya. Jadi memang pada waktu itu saya juga ikut ya, ikut ke sana bersama-sama dengan warga. Istilahnya saya juga pernah menjadi relawan untuk ngusung-ngusung foto di situ sama Cak Glendang. Kemudian beberapa tahun setelah ada pemugaran baru aktif banyak sekali orang-orang sejarawan, baik itu dari Balar, baik itu dari BPJB dan sebagainya. Tapi ya ini sayang, tidak pernah fokus itu peninggalan kerajaan apa, siapa rajanya, siapa dan sebagainya. Nah, saya di sini akan berusaha menguak sebenarnya apa yang diceritakan Pak Glendang itu, apakah benar itu sesuai dengan apa namanya yang disebut dengan sejarah masa lampau, atau apakahnya itu sebagai fata morgana impen ya. Nah, sulit ini. Kalau impen itu ndang Glendang itu lho ana gundukan itu lho engko keduen di kono ono candi muncul. Lah ini tidak bisa dijadikan referensi. Iya toh? Makanya di situ itu banyak orang-orang yang tidak setuju dengan penemuan Glendang, jari syirik musyrik, wah iku njak dituthuk ae iku. Orang-orang seperti yang mengatakan syirik, musyrik dan sebagainya itu suruh aja berhadapan dengan saya. Nah, itu orang itu berpikiran dangkal, penemuan candi hasil karya besar leluhurnya dikatakan itu syirik, musyrik. Wong Jawa sudah kembali kepada peradaban, animisme dan sebagainya, ya biarkan saja mereka berotak dangkal, kan gitu aja. Kalau saya katanya Gus Dur gak usah repot, ya jarno ae karmane diuntal-untal dhewe. Nah, gitu loh. Jadi kita itu dalam rangka pelurusan sejarah, memang kita itu tidak basa-basi. Sejarah itu harus lurus, ya, harus dikuak bagaimana sebetulnya Candi Medalem itu, dan apa, setelah diteliti oleh beberapa arkeolog BPJB dan sebagainya, sampai saat ini memang belum diketemukan siapakah sebenarnya yang mendirikan candi pendarmaan, apakah candi pemujaan, apakah itu sudah berbentuk candi tempatnya abu jenazah. Ini juga masih belum diketemukan secara akurat ya, hanya tumpukan batu bata. Setelah sekian ratus tahun itu baru diasumsikan sebagai bermacam-macam. Jadi menurut Pak Durkasan misalnya ya, itu masih situs daripada kerajaan yang disebut kerajaan ini zamannya Jenggolo, yaitu kerajaan Galuh ya. Kerajaan Galuh itu kerajaan Jenggolo. Kalau dirunut kerajaan Jenggolo yang ada di Sidoarjo itu ya kurang lebih sampai sekarang umurnya sudah menginjak kepada 1000 tahun. Tapi apakah betul itu yang kuasa di situ itu kerajaan Jenggolo? Tapi kerajaan Jenggolo itu sangat tipis buktinya ya. Kalau situs kerajaan apa yang sudah dikatakan oleh Wadul Kasan itu sebagai guru sejarah di Tulangan, saya juga kenal orangnya. Ini sangat tipis. Ini adalah peninggalan Maharaja Segaluh ya. Kalau setingkat Maharaja itu ya sudah luar biasa. Maharaja yang pada waktu itu mendapat predikat hanya di Kediri, yang lainnya tidak ada Maharaja. Terus diteruskan oleh Mojopahit, Singosari saja tidak ada Maharaja. Nah inilah yang harus diluruskan agar supaya sejarah itu tidak rancu, bisa diteliti A1 sebagaimana penelitian berdasarkan referensi buku atau referensi apa saja boleh saja. Tapi sementara ini orang itu tidak mau praktek. Prakteknya itu acuannya hanya memakai referensi apa yang disebut dengan referensi sejarawan Belanda. Lah ini juga carut marut londo kan lihat nganjurno. Ya.
Kalau nurut nebek barang itu masih degrah barang, itu juga mengatakan ini kerajaan dari kerajaan Jenggolo atau Maharaja Segaluh. Lah itu versi Belanda. Kalau saya tidak setuju dengan versi-versi itu. Jadi saya sebagai orang-orang yang masih meluhurkan budaya dan tradisi Jawa yang sampai saat ini masih kita uri-uri, saya tetap berkeyakinan. Nah, dilihat dari toponimi, Kecamatan Tulangan itu memang unik ya. Satu kecamatan Tulangan itu ada desa namanya Kepatian 1. Ya, kulone maneh itu ada nama desa Medalem. Kulone maneh itu ada desa namanya Kemantren. Ke barat lagi ada namanya desa Kajeksan. Ya. Sampai kepada Keputran, sampai Telasi dan sebagainya. Ini adalah toponomi nama-nama lama yang mengandung sindiran sejarah, walaupun kita di Medalem itu tidak pernah menemukan satu prasasti sakjuil pun tidak ada. Hanya tumpuan gundukan bata, kemudian dicupuli wit asem wis pirang ratus tahun, hanya itu saja. Tapi kalau kita runut sebagai toponomi yang ada di desa Medalem, ya toh, ini konon ya, itu dulu dalemnya Mbah Patih. Patih siapa, pada kerajaan apa dan sebagainya tidak tahu. Karena apa? Berdekatan dengan Medalem, ya, Medalem itu dalem lah, dalem itu rumah. Itu ada namanya desa Kepatian. Di mana situs Kepatian itu sendiri banyak sekali patung-patung ya yang masih tercecer di kuburan itu. Termasuk patung-patung Lingga dan Joni itu saya lihat masih banyak, tapi banyak yang sudah dipendam. Itu Kepatian. Lah ini cocok kalau Medalem itu rumahnya seorang dalemnya Mbah Patih, karena itu hanya gundukan batu-batu saja, tidak merupakan struktur, ada chain, ada panel, ada ini, ada tidak ada itu. Kalau Medalem itu hanya ya gundukan itu saja. Makanya arkeolog bingung. Kalau saya hanya berasumsi kepada dalemnya Mbah Patih, itu rotok matuk. Sebab di timurnya itu ada desa namanya Kepatian. Lah ini Medalem itu daleme. Nah, oleh karena struktur organisasi pada zaman kerajaan pada waktu itu, ya toh, kerajaan itu ada yang namanya Keputran, ada Keputran. Nah di sebelahnya itu ada desa Keputran. Sebelahnya lagi Kemantren, itu juga candi. Yang sekarang itu di belakangnya SD itu candinya hanya di apa ya, tanah candi itu dipakai SD Kemantren sampai sekarang. Saya juga barusan saja ke sana dan itu juga sudah merupakan kehancuran gundu-gundungan saja di mukanya Kemantren. Nah Kemantren diartikan sebagai nggone para mantri. Ya, ke barat lagi ada Kajeksan. Kajeksan ini dari kata Kawi, bahasa Kawi namanya adiaksa. Tempat untuk mengadili orang namanya Kajeksan. Kajeksan itu adalah dari saka tembung jeksa, penuntut umum. Dan masih banyak lagi di situ itu dari Modong. Modong itu dulu artinya medang. Ya sebelahnya barat, sebelah saklore sebelah utaranya itu Medalem itu ada desa namanya Modong. Lah Modong itu berasal dari kata medang. Lah kalau medang ini peninggalan medang, itu saya percaya kalau ini adalah situs yang masih ada korelasinya dengan Medang Kahuripan, karena di situ ada toponomi namanya desa Modong. Modong itu medang. Di situ juga banyak diketemukan arca-arca semacam Ganesha. Tahun 80 saya bersama-sama Lurah Modong juga masih ada di bawahnya pohon apa itu gayam, itu masih ada Ganesanya, tapi sekarang sudah raib. Jadi saya memang bukan sebagai peneliti, bukan sebagai sejarawan, bukan sebagai budayawan, tapi ya perlu dicatat, saya adalah salah satu orang yang betul-betul bakti kepada leluhur saya, kagum dengan hasil karya leluhur saya, yang sampai saat ini saya masih belusuan ke sana kemari, ya. Jadi rosok rentek ini saya itu kepada leluhur sampai saat ini. Saya masih tetap menjalankan suatu prosesi untuk menemukan beberapa situs atau candi. Itu adalah suatu kebanggaan saya. Jadi sekali lagi keprihatinan saya sampai saat ini masih saya tak empat ya katakan. Kalau candi-candi dikatakan sirik, musyrik, ngopong tupone kuno itu memang berotak dangkal.
Ya terus terang saja, kalau mereka ada yang komen begitu, ya biarkan saja, dosa neraka ditanggung dewe. Kalau saya tidak. Ya saya kira penjelasan saya sampai di sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Kanang kue kimpalu wan sila yang menari. Uri lampah sila kali kemai.